Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Republik Indonesia, Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi, sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan sebesar 88,3 miliar selama tahun anggaran 2021 hingga 2023. Proses lelangnya pun itu sudah diatur, ya. Atau dengan kata lain, proses lelang itu hanya sekedar formalitas. Bagaimana bisa? Padahal sudah menggunakan e-procurement. Perusahaan yang ditunjuk atau yang nanti sudah disepakati akan memenangkan lelang, tetap prosesnya dengan lelang, itu dia menggunakan perusahaan-perusahaan pendamping, ya, yang sudah bersekongkol juga, atau bahkan mungkin perusahaan pendamping itu dimiliki oleh orang yang sama. Namun muncul polemik yang terjadi di mana perbedaan pendapat antara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Tentara Nasional Indonesia tentang status tersangka Kepala Basarnas. Tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim. Teranyar, Brigjen Asep Guntur Rahayu dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Penyidikan sekaligus PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK usai polemik tersebut. Bahkan Presiden Joko Widodo buka suara setelah Kepala Basarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi ditetapkan tersangka. Presiden Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum jika telah menjadi tersangka. Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Seperti misalnya e-katalog. Sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 20.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Kasus tersebut terungkap setelah penyidik Lembaga Anti Rasuah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pada Selasa 25 Juli 2023 di Cilangkap dan Jati Sampurna, Bekasi. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilangkap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jati Raden Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. Ya, penangkapan sang Marsikal beserta anggotanya menjadi perhatian masyarakat luas. Bahkan para tokoh ikut berkomentar atas penangkapan tersebut. Ya makanya ditangkap. Maksudnya ada evaluasi nggak sih Pak? Makanya ditangkap. Maksudnya tanggapannya itu bagus, KPK bisa mencermati itu bahwa semua yang melanggar aturan dan merugikan keuangan negara itu korupsi, gitu ya. Tentu ada jumlahnya minimal 1 miliar dari yang didugakan. Tetapi kalau sifatnya penyuapan, gratifikasi tidak harus sampai 1 miliar sudah dianggap korupsi. Nah kalau ini nanti kita lihat apakah gratifikasinya ada, kemudian markup atau markdown-nya itu ada atau tidak, itu nanti KPK yang mengumumkan.
Kalau aturan dibuat terus nanti malah nggak selesai-selesai. Tinggal pengawasan saja. Buntut dari korupsi yang dilakukan perwira tinggi TNI aktif yang ditempatkan di instansi sipil, Presiden Joko Widodo menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap perwira TNI maupun Polri yang menduduki jabatan sipil setelah munculnya kisruh soal suap Kepala Basarnas, Marsikal Madia Henry Alfiandi. Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi.